Kasus arisan online fiktif dengan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah dan 140 korban. Menjadi pengingat bahwa tawaran keuntungan tinggi di dunia digital selalu memiliki resiko yang perlu diwaspadai. Lantas mengapa masyarakat masih mudah tergiur dengan iming-iming return tinggi? Dan bagaimana cara membedakan peluang yang menarik dengan jebakan finansial. Untuk membahasnya kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir, apa kabar? Selamat pagi Kak Ocha, kabar luar biasa, terima kasih. Kabar luar biasa, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Mas Safir, kalau kita lihat kasus arisan online fiktif dengan kemudian memakan 71 miliar rupiah transaksi, kemudian ada 140 korban. Dari perspektif perencana keuangan, apa sebetulnya yang membuat tawaran seperti ini masih terus-menerus menarik masyarakat? Padahal kalau kita lihat dari tahun ke tahun ada saja kasus arisan online yang viral. Silakan Mas Safir. Iya, seperti pada beberapa kasus-kasus yang lain, menurut saya tawaran scam dengan kedok arisan ini itu akan ada terus dan sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Karena muncul nama baru digulung, muncul nama baru digulung dan seterusnya. Selama masih ada terus tawaran keuntungan yang bisa didapatkan, itu pertama. Plus yang kedua, selama masih ada kata-kata atau permainan kata-kata seperti kata arisan, coba lihat dia tidak pakai kata investasi, loh, dia pakai kata arisan gitu ya. Maka ini akan ada terus dan menurut saya ini juga menjadi tawaran keuntungan. Kenapa? Karena udah untungnya lumayan, orang tidak perlu keluar rumah lagi ya, mereka cukup dari rumah pakai HP-nya seperti itu. Dan ini menjadi semacam obat penawar di tengah padang pasir yang begitu panas, di tengah ekonomi seperti sekarang. Orang menganggap bahwa dengan cara seperti ini saya bisa memutar uang saya dengan mudah, saya bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah. Ya sudah, ini akan terus ada sampai kapanpun dan ini membuat orang jadi terus tertarik dan menurut saya ini tidak akan pernah selesai karena akan selalu muncul nama-nama baru, Kak Ocha. Oke, jadi nama arisan ini sebetulnya jadi terkesan membuat banyak masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu mungkin jadinya terlena karena mungkin kalau misalnya bicara mengenai investasi online yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atau individu, ya kesannya memang perlu double check atau verifikasi. Tapi kalau bicara mengenai arisan, dalam kasus ini korban dijanjikan keuntungan sampai dengan 10%. Nah, bicara mengenai arisan sebetulnya kan harusnya nggak pernah ada return dalam yang namanya arisan. Kata atau janji sekitar 10% ini keuntungannya sebetulnya harusnya sejak awal sudah diidentifikasi sebagai red flag atau masih menjebak juga nih mereka-mereka yang sebenarnya literasi keuangannya sudah oke, Mas Safir? Iyalah, jadi pertama orang harus tahu dulu bahwa arisan itu pada prinsipnya itu tidak memberikan keuntungan. Dia hanya sebagai sebuah sarana menabung tanpa mendapatkan keuntungan sepeser pun, ya. Jadi ibaratnya gini, jadi ibaratnya ini basic dasarnya aja. 5 atau 10 orang berkumpul, kemudian setiap minggu atau setiap bulan mereka berjanji menyetorkan angka uang yang sama, kemudian terus dilakukan sampai selesai. Mereka yang mendapatkan keuntungan atau hadiah arisan tersebut di akhir itu sama seperti dia menabung tanpa bunga, tapi mereka yang mendapatkan hadiah arisan tersebut di awal itu mereka sama seperti kredit tanpa bayar bunga seperti itu. Mereka sama seperti dapat uang kredit dan dia bisa cicil tanpa dapat bunga. Itu sebetulnya prinsip besar arisan. Kalau misalnya arisan tersebut sudah menawarkan keuntungan 2%, 5%, 10%, bahkan 20%, itu menurut saya sudah keluar dari konsep arisan dan itu sudah bisa dikatakan semacam investasi bodong atau money game, di mana orang bisa mendapatkan keuntungan dari perputaran uang segala. Karena logikanya begini, kalau misalnya peserta arisan dapat keuntungan 5%, 10%, 20%, pertanyaannya dapat dari mana keuntungan tersebut? Si pengelola arisan dapat keuntungan dari mana sehingga bisa membayar si peserta arisan dengan keuntungan 5%, 10%? Tidak mungkin, karena kalau dia bisa menjanjikan seperti itu, maka besar kemungkinan itu adalah sebuah penipuan untuk menarik minat orang bergabung dan menarik minat lebih banyak orang untuk bergabung. Begitu aja. Oke, katakanlah kalau memang ada scam yang tingkat penipuannya lebih tinggi lagi. Dia bilang arisan dengan return sekian persen, oh returnnya didapatkan dari dana yang diinvestasikan ke bisnis tertentu. Apakah ini semakin red flag harusnya nih, Mas Safir?
Betul, itu sudah jelas semakin red flag. Kenapa? Karena yang namanya arisan itu tidak ada ceritanya uangnya diinvest ke bisnis tertentu. Itu nggak ada ceritanya. Itu namanya sebuah tawaran peluang investasi, which is investasi juga belum tentu jelas apa seperti itu ya. Ini yang paling penting. Dan juga salah satu yang bisa dilihat ini adalah bentuknya berupa online sehingga pengelola arisan itu punya alasan untuk tidak bisa ditemui oleh si peserta. Bahkan Anda tahu aja itu di video call itu juga dia nggak mau angkat. Dia Hmm. tidak pernah mau melayani permintaan video call gitu ya. Kemudian ini juga lucu orang yang pertama mungkin masih tertarik selalu di chat di WA selalu dibikin keterdesakan. Ayo gabung sekarang karena slot terbatas, slot terbatas. Ini sudah semakin red flag. Tapi pada intinya yang namanya arisan ketika dibilang bahwa uangnya diputar di investasi tertentu itu sudah bukan arisan lagi dan dia menggunakan kata-kata arisan sebagai kedok saja supaya orang bergabung. Oke, Mas Safir, tapi kemudian ada hal-hal yang cukup menjebak banyak yang daripada korban ini adalah ekosistemnya kok kayaknya profesional banget ya. Ada adminnya, kemudian ada jadwal pengaturan-pengaturan terkait kapan harus transfer dan lain-lainnya. Kemudian juga bicara mengenai prosesnya tampaknya berjalan dengan sangat smooth gitu. Menghadirkan testimoni-testimoni yang terlihat terpercaya. Nah, seberapa rentan sih masyarakat kita masih terjerumus dalam jebakan-jebakan seperti ini, Mas Safir? Jadi seperti yang saya bilang Oca, bahwa yang namanya arisan itu pada prinsipnya adalah orang berkumpul, kemudian mereka berjanji di periode yang sama, mereka menyetor uang yang jumlahnya sama. Di situ mungkin ada yang namanya variasi-variasi ya, misalnya, kalau dia menyetor lebih banyak dibanding anggota yang lain, dia bisa dapat kemungkinannya lebih di awal lah segala macam. Itu variasi-variasi. Tapi pada prinsipnya arisannya itu seperti itu. Dan ingat Ocha, udah arisan dengan kita saling kenal dengan teman-teman arisan itu pun tidak mutlak bahwa arisan yang kita ikuti itu aman loh. Ocha, jadi Mhm. misalnya gini, kita janjian dengan teman-teman kita bersepuluh lah, kita ketemu seminggu sekali dan ngocok-ngocok gilirannya seminggu sekali. Itu juga tidak dijamin mutlak aman. Kenapa? Karena ada kemungkinan setelah dapat orang yang bersangkutan, dia nggak nyetor di giliran-giliran berikutnya Ya. ya. Jadi arisan itu pun tidak mutlak aman karena ada niat yang tidak baik dari salah satunya. Apalagi jumlah orangnya banyak. Sebenarnya kalau semua dijalankan dengan jujur, mau 50 mau 100 orang pun aman-aman aja kok, Ocha. Tapi sekali lagi, jumlah kecil aja ada kemungkinan orang tidak jujur, apalagi jumlah besar. Jadi kalau saya bilang dengan jumlah besar seperti ini sudah red flag, hati-hati. Kenapa? Karena si pengelola arisan punya potensi untuk kabur, dia punya potensi untuk punya niat jahat seperti itu, apalagi kalau dia nawarin keuntungan yang berlebih. Dan memang ini memang profesional kok, tapi ingat Ocha, bahwa yang namanya the real arisan online, walaupun dia ada aplikasinya di HP kita, tapi arisan online itu sebetulnya basicnya tetap harus sama, yaitu pertemuan offline. Contoh gini aja, Anda bersepuluh dengan teman-teman arisan gitu. Intinya saling kenal kok, teman-temannya apa, orang tua, murid, Oke. teman-temannya anak Anda gitu. Ya. Intinya pertemuan offline. Nah, kalau habis itu online nggak apa-apa karena inti offline-nya sudah ada. Nah, di situ aplikasi arisan online-nya haruslah aplikasi yang tidak boleh terima dana, Ocha. Arisan aplikasi di smartphone kita tidak boleh terima dana. Kenapa? Mhm. Karena kalau dia sudah terima dana, maka hati-hati. Itu bukan aplikasi arisan online yang benar sebetulnya. Nah, ini udah orangnya banyak, itu aplikasi juga terima dana. Dan kadang-kadang, kalaupun aplikasi itu tidak terima dana, kadang-kadang penyetoran uangnya dilakukan ke rekening perorangan yang seringkali namanya beda-beda loh. Ocha. Perhatikan, namanya tidak selalu sama supaya apa? Supaya dia tidak mudah untuk dilacak oleh polisi, oleh yang berwenang. Oke, ini menarik sekali tadi dikatakan oleh Mas Safir bahwa sebetulnya arisan online apakah artinya boleh-boleh aja tadi selama ada pertemuan offline, saling mengenal dan transfer Betul. dana tidak dilakukan melalui aplikasi ataupun secara digital gitu, Mas Safir. Dan kemudian Betul. betul ya? Betul, betul, betul. Oke. Betul dan memang satu lagi ada juga sih aplikasi mobile banking, saya nggak usah sebut namanya. Mhm. Tapi sebetulnya tidak perlu pakai aplikasi arisan online sekalipun kita bisa melakukan kocok sendiri dengan pertemuan offline gitu ya. Tapi uangnya disetor ke
ke rekening bank mobile banking ya, ke rekening rekening bersama gitu. Tapi sepanjang kocokannya dilakukan secara offline, ketemunya offline, nah itu bisa tuh dilakukan ke rekening. Karena sekarang beberapa digital banking itu memungkinkan satu rekening itu bisa rame-rame orang nyetor dan bisa cek saldonya. Mungkin Anda tahu lah Kak Ocha ya. Jadi misalnya 10 orang mereka nyetor ke rekening yang sama dan 10 orang itu bisa ngecek saldonya masing-masing bisa. Tapi itu bukan aplikasi arisan online, itu rekening bank digital. Tapi itu pun sepanjang kita ketemunya offline, rekening bank digital itu pun juga bisa dijadikan sarana untuk setoran aplikasi uang arisan, setoran uang arisan, karena semua orang bisa lihat saldonya, Ocha. Oke, interesting insight dan Mas Safir kalau bicara mengenai kelemahan daripada masyarakat kita yang harus dievaluasi lagi, sebetulnya dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini apa yang perlu kita lihat lebih lanjut? Apakah kemudian termakan return tinggi atau memang FOMO atau biasanya segmennya siapa-siapa aja nih yang kemudian rentan untuk terjerat kasus seperti ini, Mas Safir? Jadi saya pikir yang pertama orang harus diberikan mindset bahwa arisan itu adalah prinsipnya adalah dia bertemu secara offline, bahkan bertemu secara offline dan kenal dan dengan jumlah peserta yang sedikit pun tidak mutlak menjamin bahwa arisan itu akan berjalan lancar karena bisa saja ada peserta arisan walaupun kita kenal nih aja kita kenal sama dia gitu ya, dia tidak rutin menyetor gitu ya. Itu dengan jumlah yang sedikit saja tidak mutlak bikin aman, apalagi jumlah yang besar. Jadi hal pertama yang harus diketahui orang banyak adalah arisan dengan jumlah peserta banyak sangat rentan penipuan, itu pertama. Kemudian kedua juga orang harus tahu bahwa kalau ada arisan yang menawarkan keuntungan dan dia mengatakan bahwa uang ini digunakan untuk investasi ke bisnis segala macam, itu sudah keluar dari prinsip arisan ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, ini dia juga yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan pernah melakukan penyetoran uang dengan alasan perputaran uang untuk investasi segala macam pada sebuah aplikasi yang kita tidak kenal, walaupun tetangga ngomongin itu. Bahkan kadang-kadang, Ocha ini lucu, kadang-kadang si aplikasi itu juga ngiklan di sosial media dan pakai contoh orang sukses yang sudah dapat keuntungan. Walaupun kadang orang suksesnya juga bohongan juga seperti itu ya. Ya. Ini harus serba hati-hati. Dan menurut saya juga yang paling penting adalah kita harus tahu investasi yang kita lakukan. Kemana investasinya? Bisnis apa? Kalau kita tidak ngerti, apalagi kita tidak kenal orangnya. Dan ini juga kendalikan perasaan FOMO kita, kendalikan perasaan takut ketinggalan. Dan ini dia, satu lagi juga kadang-kadang kendalikan atau jangan pernah meladeni desakan untuk transfer segera karena slot terbatas. Begitu ada kata-kata transfer hari ini juga Ibu, 1 jam lagi ditunggu karena slot terbatas. Semakin kita sering ketemu kalimat seperti itu, semakin kita harus menghindar, semakin berbahaya dia, semakin rentan dia dengan indikasi penipuan aja. Baik, menarik. Jadi intinya adalah know your goals. Ketika kemudian berinvestasi, ya investasilah kemudian di instrumen-instrumen yang legal. Karena kalau bicara arisan, arisan bukan investasi, sesuatu yang berbeda. Dan kalau tadi kita simpulkan sedikit dari Mas Safir adalah, kalau mau arisan, pastikan Anda percaya sudah mengenal langsung, Yes, karena sudah mengenal langsung saja memang tidak ada yang menjamin ya. Tidak pernah ada jaminan ini betul, akan aman. Jadi pastikan tujuan Anda kalau mau dapat return ya investasi di instrumen yang legal. Kalau memang mau arisan, betul, pastikan Anda memang mengenal dan percaya dengan orang-orang yang berarisan dengan Anda. Terima kasih banyak betul, Mas betul. Safir Senduk sudah bergabung bersama kita di CNN Indonesia Business, perencana keuangan. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Safir. Terima kasih, selamat.